official statistik ya, nggak boleh lebih dari 10 halaman. Oke, yang mau presentasi kelompok berapa nih? 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, atau random atau gimana? Random, Bu. Yang kayak random. Jadi kalau random enaknya kelompok berapa nih yang start duluan? Terserah Ibu aja. Sekarang tanggal 10. 10. Ya udah kelompok 2 kalau gitu ya. Silakan kelompok 2. Izin share screen ya, Bu? Ya, Sekalian, Bu. silakan. Ayo. Silakan, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ringkasan materi pengantar official statistik dari pertemuan 8 sampai 13. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Ilham Syah, Ruth Angelica, Fadila, Wanda, Rizky, Muhammad Erza, Satya Indra, Faiz, Isnaini, Niken, Fadli, dan Bang Joni Gidang. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Fadila. Yang pertama terkait dengan materi pertemuan 8, yaitu tentang sumber dan pengumpulan data dalam official statistik. Yang pertama, ada sumber data untuk official statistik. Konsep sumber data yaitu pertama produsen data, pengguna data, pemasok data, dan responden. Kemudian ada 3 sumber data utama, yaitu ada sensus. Sensus adalah proses pengumpulan data tentang semua individu dalam populasi yang diminati pada titik waktu tertentu. Jenis sensus ada 3, yaitu sensus penduduk, ekonomi, dan pertanian. Beberapa kelebihan sensus yaitu mencakup seluruh populasi, dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel termasuk data tentang subpopulasi kecil. Kekurangannya yaitu sensus mahal dan dilaksanakannya jarang sekali, yaitu setiap 10 tahun sekali biasanya di banyak negara. Biasanya tidak memberikan data yang sangat detail tentang setiap responden. Sumber data yang kedua ada survei sampel, yaitu melibatkan pengumpulan data sebagian dari populasi untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Kelebihannya yaitu lebih murah dari sensus, dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang rinci tentang suatu topik, dapat melibatkan staf lapangan yang lebih terlatih daripada sensus. Kekurangannya yaitu kesalahan pengambilan sampel, tidak dapat digunakan untuk membuat pengambilan kerangka sampel, biaya tertinggi per observasi dari sumber data apapun, dan potensi bebas respons yang tinggi. Sumber data yang ketiga ada data administratif, yaitu data yang dikumpulkan oleh bagian lain dari pemerintahan untuk keperluan administratif. Contohnya yaitu data perpajakan, data jaminan sosial, sistem registrasi, dan lain-lain. Beberapa kelebihannya yaitu lebih hemat biaya, datanya terbaru dan dapat menghasilkan statistik terkini, dapat digunakan untuk pengambilan kerangka sampel. Sedangkan kekurangannya mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan statistik dan rentan terhadap masalah administrasi. Baik, untuk metode dan cara pengumpulan data untuk official statistik, metode pengumpulan data harus dipilih untuk dicapai cakupan yang luas, tingkat respons yang tinggi, dan mengumpulkan informasi yang akurat pada saat yang bersamaan, memperkecil beban pengumpulan dan biaya yang wajar. Kemudian metode pengumpulan data, yang pertama pengumpulan data menurut metode, yang pertama ada pencacah sendiri, yang kedua metode yang dibantu wawancara, yang ketiga metode pengumpulan data lainnya. Seperti pengamatan langsung, pelaporan data elektronik, data administratif, metode penggabungan, dan survei tambahan omnibus. Kemudian pengumpulan data menurut tipe, yang pertama berbasis kertas atau paper and pencil interviewing atau PAPI. Kemudian 2 metode bantuan komputer, antara lain wawancara mandiri dengan bantuan komputer CASI, kemudian wawancara dengan bantuan komputer CAI, wawancara pribadi dengan bantuan komputer CAPI, dan wawancara telepon dengan bantuan komputer atau CATI. Kemudian pengolahan data survei. Kita masuk ke pertemuan 9 mengenai pemrosesan data dan sumber data lain dalam official statistik.
Pengolahan data survei menurut tahap pengolahan data GSBPM dibagi subproses yang mengintegrasikan, mengklasifikasikan, memeriksa, membersihkan, dan mengubah data masukan. Kemudian pengumpulan data dibagi menjadi dua. Yang pertama pengumpulan data dengan PAPI, yaitu tahapannya yaitu wawancara, supervisi, drop off service, staging, unpack and checking, editing coding, entering, repacking, dan fumigation. PAPI atau PAPI memiliki tahapan yang panjang, butuh waktu dan membutuhkan biaya yang relatif besar. Kemudian yang kedua pengumpulan data dengan CAI. Tahapannya ada wawancara, supervise, dan selesai. Dan end. CAI memiliki proses yang lebih ringkas, responsive, dan advanced surveyor. Kemudian istilah dalam mengolah data itu ada pengeditan, pengkodean, imputasi, dan deteksi pencilan. Kemudian masa depan pemrosesan data modern yang pertama PAPI, scan, DDE, data lake. Kemudian yang kedua ada CAWI, kemudian data lake, CAPI, data lake, dan yang keempat adalah metadata. Selanjutnya ada sumber data lain dalam official statistik. Yang pertama ada pengantar data geospasial. Istilah data geospasial mengacu pada data yang memiliki komponen geografis, seperti alamat, kota, atau kode pos. Ada dua jenis data geospasial. Yang pertama itu adalah vektor, dan yang kedua raster. Kemudian manfaat geospasial dalam koleksi data. Yang pertama, dasar pembentukan kerangka sampel untuk basis rumah tangga dan perusahaan. Kemudian yang kedua ada SLS di bawah desa yang mengikuti batas setempat. Ketiga, registrasi fasilitas, dan yang terakhir, pemanfaatan pemantauan online kegiatan pengumpulan data, pengecekan, dan perekaman di lapangan. Kemudian tantangan NSO dalam menggunakan data geospasial. Yang pertama, tantangan utamanya yaitu merekrut dan mempertahankan staf dengan keterampilan yang diperlukan. Kemudian tantangan tambahan, kerjasama dengan otoritas pemetaan yang mengarah pada pembentukan UNGGIM. Kemudian yang terakhir, ideal untuk NSO adalah memiliki file terspesialisasi, kartografi internal, atau unit GIS. Kemudian selanjutnya yaitu Big Data. Prinsip dasar official statistik mendorong penggunaan sumber data baru, seperti Big Data, karena mereka menyatakan bahwa yang pertama, official statistik yang memenuhi uji utilitas praktis harus dikumpulkan dan disediakan secara tidak memihak oleh Badan Official Statistik kepada kehormatan hak warga negara atas informasi publik, yaitu prinsip 1. Kemudian, data untuk tujuan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber. Badan Statistik memilih sumber yang berkaitan dengan kualitas, ketepatan waktu, biaya, dan beban responden yang sesuai dengan prinsip 5. Dan yang terakhir, data individu dikumpulkan oleh Badan Statistik untuk dikompilasi statistik. Harus sangat dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik, yang sesuai dengan prinsip 6. Big data adalah sumber data yang umumnya dideskripsikan sebagai volume tinggi, kecepatan, dan variasi data yang menuntut bentuk pemrosesan inovatif yang hemat biaya untuk meningkatkan wawasan dan pengambilan keputusan. Yaitu definisi yang digunakan oleh Gartner. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bang Joni. Selanjutnya, karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data terdiri dari volume, kecepatan, dan variasi. Manfaat dari Big Data yaitu dibuat secara otomatis, tepat waktu, dan granular. Sumber Big Data, perangkat seluler, transaksi digital, dan sensor media sosial. Jenis-jenis Big Data, jejaring sosial, informasi bersumber dari manusia. Yang kedua, sumber bisnis tradisional, data yang dimediasi proses. Yang ketiga, Internet of Things, data yang dihasilkan mesin. Harapan official statistik dalam menggunakan Big Data yang pertama, pengurangan beban respon. Yang kedua, peningkatan ketepatan waktu. Yang ketiga, rincian lebih rinci. Yang keempat, akurasi yang ditingkatkan. Yang kelima, indikator baru. Yang keenam,
tantangan penggunaan big data. Yang pertama, legalitas. Legislatif. Ya. Kenapa ini? Legislatif, yaitu terkait dengan akses dan penggunaan data. Yang kedua, pribadi, yaitu mengelola kepercayaan publik. Yang ketiga, keuangan, yaitu biaya potensi untuk mencari data vs manfaat. Yang keempat, pengelolaan, misalnya kebijakan dan arahan tantangan pengolahan dan perlindungan data. Yang kelima, metodologis, yaitu kualitas data dan kesesuaian metode statistik. Yang keenam, teknologi, yakni isu-isu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang terakhir, area prioritas dari proyek Big Data HLG, yaitu kemitraan, privasi, metodologi, dan teknologi keterampilan kualitas. Arti data besar untuk official statistik. 1. Dari metodologi pengambilan sampel populasi terbatas hingga pemodelan statistik tambahan dan pembelajaran mesin. Yang kedua, dari perancang proses pengumpulan data hingga perancang produk statistik. Yang ketiga, akreditasi dan sertifikasi dapat menjadi tugas inti NSO. Baik, yang selanjutnya adalah pertemuan 11 pengguna data dan kebutuhannya. Komunikasi berarti menyampaikan atau bertukar informasi dengan berbicara, menulis, atau menggunakan media lain. Komunikasi yang baik itu saat maksud dari pengirim dapat diterima dengan pemahaman yang sama oleh penerima. Lalu ada 3 model komunikasi, yaitu yang pertama encoding, decoding, dan channel. Encoding adalah mengubah pesan ke dalam kode tertentu, decoding adalah menguraikan kode yang diterima menjadi pesan, dan yang ketiga channel, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ada 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa atau kata-kata. Lalu ada 3 aspek fundamental dalam mengkomunikasikan statistik. Aspek yang pertama adalah penyampaian statistik dengan benar dan akurat. Yang kedua adalah penyampaian statistik dengan menggunakan alat yang tepat. Dan yang ketiga adalah memungkinkan pesan yang dikirimkan oleh produsen menjadi mudah diterima. Yang selanjutnya adalah mengetahui kebutuhan pengguna. Klasifikasi pengguna statistik menurut Vici, Valendrosa, and Rouane pada tahun 2015 dalam European Statistical Advisory Committee membagi pengguna menjadi 2 kategori utama, yaitu pengguna institusional dan pengguna non-institusi. Pengguna institusional umumnya membutuhkan data untuk pengambilan keputusan pemerintahan dan keperluan administratif. Sedangkan pengguna non-institusi, misalnya itu jurnalis, memiliki kebutuhan yang berbeda, utamanya mereka berfokus pada kebutuhan data untuk menyiapkan statistik sebagai bahan komunikasi dan penyebarluasan ke khalayak yang lebih luas lagi. Pengguna individu dapat pula dibedakan menurut frekuensi penggunaan dan tingkat kemahiran atau literasi statistik mereka, yaitu heavy users, very heavy users, light or occasional users, dan non-users. Yang berikutnya adalah keberadaan unit PST atau pelayanan statistik terpadu. Yang pertama adalah BPS Pusat, yaitu bergerak pada Direktorat Diseminasi Statistik. Yang kedua adalah BPS Provinsi, bergerak pada bidang integrasi, pengolahan, dan diseminasi statistik. Sebentar. Ujuk-ujuk muncul PST ini kenapa? Penjelasannya nggak ada di sini. Halo. Mana nih komandannya? Kok diam aja, Ibu tanya? Halo. Iya, Bu. Kenapa ujuk-ujuk muncul langsung keberadaan unit PST? Kan orang belum paham nih. Karena ada mengetahui kebutuhan pengguna, jadi kita bisa melihat dari PST, Bu. Pengguna bisa melihat dari
Tapi kan belum ada kaitannya nih antara PST sama di sini. Itu tolong ditambahkan, itu nggak bisa ujuk-ujuk begitu. Iya, Bu. Ya, lanjut. Masih dari keberadaan unit PST, yang ketiga yaitu BPS Kabupaten atau Kota berada pada seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik. PST BPS memiliki 6 jenis pelayanan, yaitu pustaka tercetak, pustaka digital, penjualan publikasi, data mikro, konsultasi statistik, dan rekomendasi kegiatan statistik. Kemudian pertemuan 12 yaitu membahas tentang penyebaran official statistik, yaitu diseminasi. Diseminasi adalah fase dalam pemrosesan statistik di mana data yang dikumpulkan dan dikompilasi oleh badan statistik dirilis ke publik. Yang pertama ada konten. Jenis statistik yang disebarkan oleh Sistem Statistik Nasional terpecah menjadi tiga bidang pokok. Yang pertama yaitu statistik demografi dan sosial, mencakup penduduk, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pendapatan, perlindungan sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua yaitu statistik ekonomi, meliputi neraca nasional statistik bisnis, statistik perdagangan dan neraca pembayaran, indeks harga, statistik sektoral, dan statistik sektor publik. Kemudian yang ketiga yaitu statistik lingkungan dan multi-domain, meliputi statistik lingkungan, statistik gender, statistik kemiskinan, statistik teknologi informasi, statistik wilayah, dan statistik wilayah dan wilayah kecil. Kemudian yang kedua yaitu format umum. Format umum rilis diantaranya melalui database online, tabel online, publikasi cetak, dan siaran pers. Cara terbaik untuk menyebarkan data dengan menggunakan berbagai format karena format yang berbeda akan sesuai untuk jenis pengguna yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu jadwal pers, merupakan komponen fundamental dan vital bagi kredibilitas NSO dan harus menjadi bagian sentral dari situs statistik NSO. Dan yang keempat yaitu aksesibilitas data. Situs web NSO harus berusaha untuk memenuhi persyaratan dan pedoman nasional dan internasional yang terkait dengan aksesibilitas data oleh warga negara dengan kebutuhan khusus. Pedoman aksesibilitas konten web WCAG W3C 2.0 terdiri dari yang pertama yaitu bisa dibayangkan, kemudian dapat dioperasikan, bisa dimengerti, dan kuat. Selanjutnya ada metadata. Data dan sangat penting untuk memfasilitasi kualitas, interpretabilitas, dan kegunaan kumpulan data. Bertujuan untuk membantu pengguna data statistik untuk menafsirkan, memahami, dan menganalisa data statistik. Terbagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Metadata struktural. Digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan secara formal atau mengambil data statistik seperti nama dimensi, nama variabel, kamus, deskripsi teknis set data, lokasi set data, kata kunci untuk mencari data. Yang kedua, metadata referensi, mencakup dokumentasi definisi, hubungan antar variabel, spesifikasi, prosedur, skema klarifikasi, dan instruksi. Bertujuan untuk membantu pencarian dan navigasi di situs web dan membantu pasca pemrosesan seperti mengunduh dan alat statistik untuk analisis. Selanjutnya ada jenis statistik diseminasi. Yang pertama makrodata, data yang dihasilkan dengan menggabungkan mikrodata menurut metodologi statistik. Yang kedua data geospasial, kantor statistik menyebarkan statistik dalam format seperti tabel, peta, grafik, infografis, rilis berita, dan file yang digunakan untuk umum. Yang ketiga ada mikrodata, berisi informasi tentang individual, rumah tangga, atau badan usaha yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara. Mikrodata juga dapat terdiri dari data individu yang dikumpulkan dari sistem administrasi pemerintah dan register.
Selanjutnya ada strategi diseminasi. Dalam penyebarannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diambil dari kode praktik statistik UE. Yang pertama, ketidakberpihakan dan objektivitas. Yang kedua, aksesibilitas dan kejelasan. Kemudian standar diseminasi. Dana Moneter Internasional atau IMF memiliki standar diseminasi data umum yang menguraikan statistik ekonomi yang harus dibuat oleh anggotanya. Pertemuan 13. Quality Assurance and Code Practice for Official Statistics. Mengapa kualitas official statistik itu penting? Dari sisi pengguna, penjamin kualitas akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri para pengguna ketika memanfaatkan data atau informasi. Dari sisi penyedia atau responden, penjamin kualitas akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka. Selanjutnya, bagaimana kualitas official statistik? Nah, berikut ini adalah 3 hal yang penting berkenaan dengan penjaminan kualitas official statistik. Yang pertama ada penjaminan input data atau informasi. Nah, penjaminan ini terkait dengan sumber atau dari mana suatu data atau informasi statistik yang diperoleh. Yang kedua, ada penjaminan proses statistik atau statistical process. Penjaminan proses statistik ini dimulai dari perencanaan hingga diperoleh hasil atau output, termasuk kegiatan perencanaan, desain kuesioner, penyusunan metodologi, pengumpulan data, pengolahan, analisis, penyajian atau diseminasi, dan evaluasi. Yang ketiga, ada penjaminan kualitas produk atau output. Selanjutnya, ada standar internasional untuk kerangka penjaminan kualitas. Terdapat 4 komponen penjaminan kualitas dalam NQAF atau National Quality Assurance Framework, yaitu yang pertama ada Managing Statistical System, yang kedua Managing Institutional Environment, yang ketiga ada Managing Statistical Process, dan yang keempat ada Managing Statistical Outputs. Perkembangan QAF di Badan Pusat Statistik Indonesia itu telah dilakukan sejak 2009 yang dimulai dengan menentukan cakupan-cakupan yang akan dicantumkan dalam desain BPS QAF berupa Initial Scoping of QA Framework Design for BPS, yaitu atau cakupan awal desain kerangka QA untuk BPS oleh Maman A. Jauhari, dilanjutkan dengan Technical Assistance oleh Kusmadi Saleh tahun 2009, dan Cassandra Glikor beserta tim pada tahun 2009 sampai 2010. Kemudian pada tahun 2014 dilakukan penyusunan handbook yang dilanjutkan dengan pembangunan Quality Declaration pada tahun 2015 sampai 2016. Lalu sejak tahun 2017 sampai 2019 dilakukan pembangunan Quality Gates. Selanjutnya, dimensi kualitas statistik oleh Badan Pusat Statistik. Ragam dimensi kualitas yang digunakan oleh BPS adalah yang pertama relevance atau relevansi, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada timeliness atau aktualitas, dan punctuality yaitu tepat waktu, yang keempat ada aksesibilitas, yang kelima ada coherence dan keterbandingan, yang keenam ada interpretabilitas. Selanjutnya, kode praktik untuk official statistik. Yang pertama itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini memiliki arti yaitu keyakinan pada orang-orang dan organisasi yang menghasilkan statistik dan data. Yang pertama ada kejujuran dan integritas, yang kedua pembuatan keputusan dan kepemimpinan yang independen, yang ketiga waktu rilis teratur, yang keempat ada proses transparan dan memiliki kemampuan manajemen, yang kelima profesional, dan yang keenam tata kelola data. Kemudian untuk kode praktik untuk official statistik yang kedua adalah kualitas, yaitu data dan metode yang menghasilkan statistik yang terjamin. Untuk I1 yaitu sumber data yang sesuai, yang kedua metode suara, yang ketiga kualitas terjamin. Kemudian untuk yang ketiga adalah nilai. Statistik yang mendukung kebutuhan masyarakat akan informasi. Untuk V1 yaitu relevansi dengan pengguna, untuk V2 aksesibilitas, yang V3 jelasan dan wawasan, V4 inovasi dan peningkatan, sedangkan yang terakhir V5 efisiensi dan proporsionalitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanggapi.
Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi nggak setelah melihat presentasi kelompok 2 ini? Silakan. Mana nggak ada yang kasih komentar? Jangan ini dulu. Coba tadi pada saat dimensi yang dipakai BPS mana tadi? 2 halaman 2 terakhir. Kalian nggak nanya nih, nggak dengerin apa gimana? Pada yakin tahu? Nah ini tadi udah ya, ini belum ada jelas PST-nya itu apa, PST itu dikaitkan dengan yang kalian jelaskan. Memang disingkat, tapi jangan berarti terus kepotong, ini nggak nyambung ya. Next, coba. Halaman berikutnya. Jangan digedein gitu, nggak bisa kita coba. Terus, next. Yang ada dimensi-dimensi yang dipakai BPS tadi coba. Dimensi kualitas. Nah, kamu dasarnya apa nih? BPS pakai ini dasarnya nggak jelas nih. Oke, itu kritik dari Ibu. Yang lain coba. Masukan, apa ada masukan nggak? Nggak ada. Nah, sekarang Ibu mau nanya, buat kelompok 2, paham nggak yang dimaksud Ibu? Paham nggak yang Ibu maksud itu? Halo? Kok nggak jawab? Halo? Iya, Bu. Paham nggak apa yang harus dibetulin? Ditambahin? Iya, Bu, dasar dimensinya. Belum ada kan? Iya, Bu. Yang satu lagi juga, yang Toto, kamu langsung menyebut PST. Apa hubungannya PST? Dari kelompok lain ada yang ingin kasih masukan? Oke, kalau nggak ada, kita kasih A+. Silakan kelompok 3 untuk presentasi. Kelompok 3 silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rangkuman materi dari pengantar official statistik pertemuan 8 dan pertemuan ke-13. Nah, itu ada kelompok kami, yang pertama adalah Rama, Aditya, Fahmi, saya sendiri Gedek Mas Padita, Maria, Amelia, Nisi, Beratika, Desika, Anggijati Apsari, dan Harimatus Sadio. Lanjut, untuk pertama akan dijelaskan oleh Abis. Yang pertama ada aktor data. Aktor data terdiri dari produsen data, pengguna data, pemasok data, dan responden. Pengguna data adalah kementerian atau departemen atau orang yang menggunakan data untuk suatu kepentingan. Produsen data adalah lembaga atau departemen yang menghasilkan data. Contohnya adalah data resmi, produsen data resmi, yaitu Lembaga Statistik Nasional, Departemen Statistik Nasional, Departemen Pendidikan. Kemudian ada data non-resmi, yaitu Pusat Penelitian, Asosiasi Bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang kedua ada pengguna data. Pengguna data adalah kementerian atau departemen atau orang yang menggunakan data untuk suatu kepentingan, seperti mengambil keputusan, memantau kemajuan, memberi informasi atau tujuan lain. Contohnya adalah Departemen Perencanaan di Kementerian Pendidikan yang menggunakan data untuk kepentingan perencanaan pendidikan di masa mendatang berdasarkan data yang dikeluarkan oleh produsen data.
Contoh lain yaitu jurnalis yang menggunakan data untuk kepentingan reportase atau membuat berita. Yang ketiga ada pemasok data. Pemasok data adalah kementerian, departemen, atau entitas yang mengelola data untuk tujuan non-statistik. Meskipun sebenarnya ditujukan untuk tujuan non-statistik, tetapi data-data tersebut seringkali digunakan oleh produsen data untuk kepentingan statistik. Contohnya adalah kantor catatan sipil yang mengumpulkan data administratif pendudukan yang dapat berguna untuk kepentingan statistik seperti sensus atau survei penduduk. Yang keempat ada responden. Responden adalah subkategori penyedia data yang diwakili oleh orang atau entitas yang berpartisipasi dalam survei. Contohnya adalah petani yang menanggapi survei pertanian. Dalam hal ini, petani disebut sebagai responden. Contoh lain yaitu kepala sekolah yang menanggapi kuesioner administrasi. Dalam hal ini, kepala sekolah disebut sebagai responden. Selanjutnya ada sumber data dan pengolahannya. Untuk sumber data itu kebagi atas 3. Yang pertama sensus, survei, sama data administrasi. Untuk sensus adalah proses pengumpulan data tentang semua individu dalam populasi yang diminati pada titik waktu tertentu. Pengumpulan data semua orang ini disebut dengan pencacahan lengkap. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu sensus penduduk dan perumahan. Ini biasanya dilakukan kalau semua BPS untuk tahun 16 0. Sensus penduduk ini mencakup semua orang dan tempat tinggal. Selanjutnya ada sensus ekonomi yang dimana BPS melakukannya pada tahun yang berakhiran 6. Sensus ekonomi mencakup semua perusahaan. Selanjutnya ada sensus pertanian. Sensus pertanian ini biasanya di tahun yang berakhiran 3 mencakup semua perusahaan pertanian. Untuk kelebihannya sendiri adalah cakupannya itu seluruh populasi, terus dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel, termasuk data tentang subpopulasi kecil. Untuk kekurangannya, sensus ini mahal, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusianya. Yang kedua juga jarang, kayak setiap 10 tahun, atau 6 tahun, atau 3 tahun, dan biasanya tidak memberikan data yang sangat detail tentang setiap responden. Yang kedua ada survei sampel. Survei sampel melibatkan pengumpulan data sebagian dari populasi untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Kelebihannya adalah lebih murah dari sensus, dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi rinci tentang topik tertentu, dapat melibatkan staf lapangan yang lebih terlatih daripada sensus. Kalau kekurangannya, banyak terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Terus yang dapat digunakan untuk membuat pengambilan kerangka sampel dan biaya tertinggi per observasi dari sumber data apapun dan potensi beban respons yang tinggi. Yang ketiga ada data administrasi. Data administrasi ini adalah data yang dikumpulkan oleh bagian lain dari pemerintahan untuk keperluan administratif. Kelebihannya itu adalah lebih hemat biaya untuk menggunakan data yang sudah ada daripada mengumpulkan data baru menggunakan sensus atau survei sampel. Terus yang kedua ada kalau data administrasi ini terus diperbarui dan dapat menghasilkan statistik yang terkini. Yang ketiga dapat digunakan untuk mengambil kerangka sampel jika cakupan dan kualitas data memadai. Kekurangannya mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan statistik. Yang kedua rentan terhadap masalah administrasi dan oleh karena itu mungkin tidak cukup berkualitas untuk official statistik. Yang ketiga, mungkin tidak mencakup seluruh populasi yang diminati oleh ahli official statistik dan oleh karena itu menghasilkan data yang bias. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada 2 jenis, yaitu metode pengumpulan data menurut metode dan menurut IP. Pengumpulan data menurut metode itu ada 3. Yang pertama itu pencacahan sendiri, yang kedua metode yang dibantu pewawancara, yang ketiga metode pengumpulan data lainnya. Metode pengumpulan data lainnya dapat dilakukan dengan yang pertama itu observasi langsung, dilakukan dengan cara mengamati atau mengukur secara langsung karakteristik yang diminati di lapangan atau di laboratorium. Yang kedua pelaporan data elektronik, dilakukan dengan cara melakukan pencacahan mandiri, tetapi biasanya hanya ditawarkan jika tidak ada cara lain untuk memperoleh data. Yang ketiga itu data administrasi,
yaitu data yang telah dikumpulkan untuk tujuan administratif. Yang keempat itu metode gabungan, dilakukan dengan cara menawarkan pilihan metode pengumpulan data kepada responden. Yang kelima, survei pelengkap dan omnibus. Di survei tambahan, kuesioner baru ditambahkan sebagai pelengkap kuesioner survei yang sudah ada. Sedangkan dalam survei omnibus, pertanyaan untuk beberapa survei berbeda digabungkan menjadi satu kuesioner. Sedangkan pengumpulan data menurut tipe, yaitu ada dua, yaitu berbasis kertas, dan yang kedua itu metode bantuan komputer. Kalau berbasis kertas, itu dikenal juga dengan paper intensive interviewing, dilakukan dengan cara mengisi kertas kuesioner secara mandiri, dan melakukan wawancara baik secara langsung ataupun melalui telepon. Yang kedua itu metode bantuan komputer, dikenal dengan CASI yang dilakukan dengan cara mengisi kuesioner menggunakan elektronik, dan melakukan pembayaran transfer dari mesin ke mesin. Next. Berikutnya ada sumber data lainnya dan pengolahan data. Yang pertama, pengolahan data dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, ilustrasi data dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data dengan metode PAPI dan pengumpulan data dengan metode CAPI. Pengumpulan data dengan metode PAPI ini menggunakan berbasis kertas dan merupakan metode paling konvensional yang masih sering digunakan hingga saat ini. Kekurangannya adalah prosesnya melalui tahapan yang panjang sehingga membutuhkan banyak waktu dan biaya yang besar. Sementara untuk pengumpulan data dengan metode CAPI sudah memanfaatkan perangkat elektronik sehingga pengumpulan data lebih ringkas, responsif, dan advanced surveyor. Berikutnya adalah pengeditan. Pengeditan adalah proses pemeriksaan terhadap entry data yang hilang, tidak valid atau tidak konsisten yang berpotensi untuk menyebabkan kesalahan. Tujuan dari pengeditan adalah untuk memastikan bahwa data yang terkumpul lengkap, valid, dan konsisten. Tahap pengeditan ada 5. Yang pertama adalah titik pengeditan koleksi. Fungsinya untuk mendeteksi kesalahan dari responden atau pewawancara selama pewawancara berlangsung dan memastikan tidak ada data yang hilang. Yang kedua adalah pengeditan primer dan sekunder. Pengeditan ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dilakukan di kantor wilayah, segera setelah pengumpulan data dilakukan, di mana pewawancara masih bisa menghubungi kembali responden. Sedangkan tahap kedua dilakukan oleh program komputer. Yang ketiga adalah pengkodean, yaitu proses penerapan nilai numerik terhadap respons untuk mempermudah pemrosesan data. Pengkodean ini dilakukan sejak tahap desain kuesioner. Yang keempat ada deteksi dan perlakuan outlier. Outlier adalah data yang tidak konsisten dengan sisa kumpulan data. Biasanya yang berpotensi menjadi outlier adalah nilai ekstrim dari sebuah data. Jika ternyata outlier merupakan kesalahan, maka akan ditindaklanjuti dengan beberapa perlakuan seperti mengubah nilai, mengubah berat, atau menggunakan estimasi yang kuat. Lalu yang terakhir ada imputasi atau proses untuk menentukan dan menetapkan nilai pengganti untuk data yang hilang, tidak valid, atau tidak konsisten. Baik, selanjutnya itu data geospasial. Data geospasial di sini sama kayak data geografis, yang berarti datanya itu tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam atau batan manusia yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang kedua itu jenis data geospasial. Jenis data geospasial itu ada 2, yaitu ada vektor dan ada juga raster. Vektor itu yang menggunakan titik, garis, dan poligon untuk mempresentasikan fitur spasial seperti kota, jalan, dan sungai. Kalau raster itu menampilkan permukaan bumi seperti bentuk aslinya. Kemudian perkembangan data geospasial. Perkembangan data geospasial itu yang pertama itu ada GPS. GPS itu Global Positioning System yang mendukung geolokasi yang terperinci. Kemudian yang kedua ada RFID atau identifikasi frekuensi radio. Di sini nih tujuannya untuk memudahkan jika ingin mengidentifikasi barang dan melacaknya saat barang tersebut bergerak melalui ruang dan waktu. Contoh kayak paket itu dilacak itu menggunakan RFID. Kemudian manfaat geospasial. Manfaat geospasial ini yang pertama sebagai dasar pembentukan ini manfaatnya untuk koleksi data. Yang pertama untuk
pembentukan kerangka sampel. Terus yang kedua itu untuk SLS di bawah desa yang mengikuti batas tempat. Kemudian yang ketiga registrasi fasilitas umum. Dan yang keempat pemantauan online, kegiatan pengumpulan data, pengecekan dan perekaman lapangan. Itu berhubungan sama RFID yang tadi. Terus selanjutnya itu tantangan NSO dalam menggunakan data geospasial. Tantangan NSO dalam menggunakan data geospasial itu ada dua, yaitu tantangan utama sama tantangan tambahan. Tantangan utamanya itu untuk merekrut dan mempertahankan staf dengan keterampilan yang diperlukan. Kalau tantangan tambahannya itu kerjasama dengan otoritas pemetaan. Selanjutnya itu tentang Big Data. Big Data itu karakteristiknya ada 3, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume ini maksudnya Big Data itu dikategorikan dalam Big Data jika memiliki ukuran yang besar dan dimungkinkan bisa sangat cepat membesar, sehingga membutuhkan disk space yang sangat besar pula. Kalau variety ini maksudnya Big Data itu mempunyai karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen. Kalau velocity ini maksudnya Big Data itu punya karakteristik cepat sekali berubah baik dari sisi variabel maupun tipe data. Selanjutnya pengguna data dalam official statistik. 3 aspek fundamental dalam mengkomunikasikan statistik. Yang pertama adalah menyampaikan statistik dengan benar dan akurat. Yang kedua, menyampaikan statistik dengan menggunakan alat yang tepat. Yang ketiga, memungkinkan pesan statistik yang dikirimkan oleh produsen menjadi mudah diterima oleh pengguna. Selanjutnya, tipe pengguna data dalam official statistik. Menurut Ritze, Valenterosa, dan Ruane pada tahun 2015 dalam European Statistical Advisory Committee, pengguna data ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada pengguna institusional. Nah, pengguna institusional ini pada umumnya menggunakan data untuk keperluan pengambilan keputusan, untuk kepentingan pemerintahan atau keperluan administratif lainnya. Contohnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Selanjutnya adalah pengguna non-institusional. Pengguna non-institusional ini contohnya adalah jurnalis yang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pengguna institusional, yaitu utamanya mereka berfokus pada kebutuhan data untuk menyiapkan statistik sebagai bahan komunikasi dan penyebarluasan ke khalayak yang lebih luas lagi. Beberapa contoh pengguna non-institusional ini yaitu yang pertama untuk kepentingan umum sendiri, contohnya adalah jurnalis berita, pelajar, dan pengajar seperti guru ataupun dosen. Yang kedua yaitu untuk kepentingan spesifik, contohnya adalah analis kebijakan, analis pemasaran, dan ataupun ahli di bidang spesifik lainnya. Yang ketiga yaitu untuk kepentingan penelitian, contohnya adalah komunitas ilmiah dan peneliti-peneliti lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu cara untuk menilai kebutuhan pengguna. Yang pertama, melalui Dewan Statistik. Yang kedua, mengadakan konsultasi berkala. Yang ketiga, mengumpulkan komentar pengguna secara online. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam pertemuan statistik. Baik, untuk selanjutnya ada diseminasi. Diseminasi sendiri merupakan fase dalam pemrosesan statistik di mana data yang dikumpulkan dan dikompilasi oleh Badan Statistik akan dirilis ke publik. Di diseminasi sendiri ada pengetahuan dasar dalam penyebaran official statistik. Yang pertama ada konten dan format. Konten sendiri memiliki definisi sebagai kita akan menyebarkan jenis statistik apa, apakah statistik ekonomi, atau statistik demografi ataupun statistik lingkungan. Sedangkan format yaitu bagaimana cara menyebarkan statistik tadi. Yang pertama bisa dengan database online, kedua tabel online, ketiga publikasi cetak, dan yang keempat siaran pers. Namun akan lebih baik jika NSO menyebarkan statistik dengan berbagai format karena pengguna data yang berbeda akan memilih format yang berbeda pula. Yang kedua,
ada jadwal rilis. Jadwal rilis ini maksudnya NSO membuat kalender rilis untuk mencegah manipulasi tanggal seperti untuk tujuan politik. Jadi NSO harus tepat waktu dalam merilis official statistik sesuai dengan kalender rilis yang telah dibuatnya. Yang ketiga ada aksesibilitas data, di mana NSO itu harus menyediakan akses yang mudah untuk memenuhi kebutuhan pengguna data. Dalam aksesibilitas data ini ada pedomannya. Yang pertama bisa dibayangkan, kemudian dapat dioperasikan, yang ketiga bisa dimengerti, dan yang terakhir harus kuat. Yang keempat ada metadata. Metadata sendiri mempunyai tujuan memberikan informasi terperinci tentang bagaimana statistik dihitung dan catatan lain untuk membantu interpretasi. Atau sederhananya metadata itu adalah data tentang data. Kemudian yang kelima ada jenis statistik yang disebarluaskan. Ada 3, yang pertama makrodata, kemudian mikrodata, dan yang terakhir geospasial. Makrodata sendiri merupakan statistik umum yang biasa kita jumpai seperti statistik pengangguran, demografi, maupun PDB, produk domestik bruto. Kemudian ada mikrodata. Mikrodata ini mungkin jarang kita jumpai karena NSO sangat hati-hati dalam menyebarkannya, sebab di mikrodata itu berisi informasi tentang individu, rumah tangga, atau badan usaha yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara. Yang ketiga ada data geospasial. Data geospasial ini memiliki komponen geografis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada strategi penyebaran. Dalam menyebarkan official statistik, NSO harus mencakup prinsip-prinsip dan pedoman yang telah disepakati. Prinsip tersebut adalah pertama, ketidakberpihakan dan objektivitas, dan kedua, aksesibilitas dan kejelasan. Yang ketujuh ada standar diseminasi, yaitu terdapat standar internasional untuk jenis statistik tertentu. Misalnya IMF memiliki standar diseminasi data umum dan standar diseminasi data khusus. Dan yang terakhir yaitu keterampilan NSO dalam mengkomunikasikan keterampilan NSO yang dibutuhkan untuk diseminasi dan komunikasi. Selanjutnya, jaminan kualitas official statistik. Pertama, pentingnya jaminan kualitas official statistik itu ada 2, yaitu untuk sisi pengguna dan untuk sisi penyedia atau responden. Untuk sisi pengguna, jaminan kualitas akan meningkatkan tingkat keyakinan pengguna terhadap official statistik yang mereka perlukan dan akan meningkatkan pula kepercayaan diri pengguna ketika akan memanfaatkan data atau informasi yang mereka temukan. Sedangkan untuk sisi penyedia atau responden, penjaminan kualitas akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi para responden. Hal itu karena responden mampu percaya bahwa hak-haknya akan terjamin ketika memberikan data atau informasi. Selanjutnya, 3 hal penting berkenaan dengan jaminan kualitas meliputi penjaminan input data, penjaminan proses statistik, dan penjaminan kualitas produk. Penjaminan input data meliputi jaminan terkait dengan sumber data atau informasi yang diperoleh, baik melalui survei atau sensus yang menghasilkan data primer, dari pihak lain yang menghasilkan data sekunder maupun dari data administrasi. Hal terpenting dalam fase ini adalah kesediaan responden memberikan data dengan jujur dan muatan kuesioner yang ideal. Yang selanjutnya, penjaminan proses statistik. Hal yang dijamin dalam fase ini meliputi kegiatan perencanaan, desain kuesioner, penyusunan metodologi, pengumpulan data, pengolahan, analisis, penyajian atau diseminasi, dan evaluasi. Hasil dari fase ini akan mempengaruhi tahap selanjutnya, sehingga dalam fase ini, tahapan harus terukur dan terjamin kualitasnya. Selanjutnya, penjaminan kualitas produk. Fase ini dibutuhkan untuk mengecek output statistik, seperti menghilangkan kesalahan-kesalahan yang masih terjadi, sehingga kualitas output benar-benar terjamin. Hal ini dilakukan sebelum official statistik dapat dipublikasikan. Selanjutnya ada 4 komponen penjamin kualitas standar internasional dalam NQAF. NQAF sendiri yaitu National Quality Assurance Framework atau kerangka jaminan kualitas nasional.
yang terdiri dari 4 bagian, yaitu sistem statistik, lingkungan kelembagaan atau institusional, ketiga ada proses statistik, keempat ada pengeluaran statistik. Nah, di sistem statistik sendiri ada koordinasi dengan sistem statistik nasional, relasi dengan pengguna data dan penyedia data, dan ketiga ada manajemen standar statistik. Dalam lingkungan kelembagaan institusional terdiri dari independensi secara profesional, ketertidakpihakan dan objektivitas, transparansi, kerahasiaan dan keamanan, komitmen ke kualitas, dan kecukupan sumber daya. Di proses statistik sendiri ada metodologi, aktivitas biaya, kelancaran pelaksanaan, dan beban responden. Lalu terakhir dalam pengeluaran statistik ada relevansi, akurasi dan reliabilitas, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas dan kejelasan, koherensi dan keterbandingan, dan ke-19 metadata. Lalu dari NKIAF tersebut atau Kerangka Jaminan Kualitas Nasional, terdapat 8 dimensi yang paling banyak digunakan oleh National Statistical Office lainnya, yaitu relevansi, akurasi, aktualitas, tepat waktu, aksesibilitas, koherensi, keterbandingan, dan interpretabilitas. Sehingga dari 8 dimensi tersebut, BPS menggunakan 8 dimensi tersebut yang beberapa dimensinya dikelompokkan menjadi 1. Itu yang pertama ada relevansi, akurasi, aktualitas dan tepat waktu, aksesibilitas, dan keterbandingan, dan interpretabilitas. Relevansi itu maksudnya adalah data mampu memenuhi kebutuhan pengguna baik dalam cakupan data maupun konten itu. Kedua, akurasi itu data dapat mengukur fenomena yang sebelumnya terjadi dengan tepat. Yang ketiga ada aktualitas dan tepat waktu. Aktualitas di sini dimaksud adalah jarak waktu antara menghasilkan dan diseminasi data. Lalu tepat waktu adalah diseminasi data itu dilakukan sesuai jadwal. Nah, keempat, aksesibilitas. Aksesibilitas itu maksudnya adalah kemudahan akses bagi pengguna data untuk mengakses data tersebut. Kelima ada koherensi dan keterbandingan. Koheren itu maksudnya adalah data baik dari sumber yang berbeda atau metode yang berbeda, tapi informasi yang dihasilkan itu dia selaras. Itu ada keterbandingan, itu ada data dapat dibandingkan di antar wilayah maupun antar waktu. Itu yang terakhir, interpretabilitas, itu adalah data disajikan dengan jelas, mudah dipahami oleh pengguna. Lanjut. Selanjutnya adalah prinsip yang mengatur kegiatan statistik yang diadopsi dari UNFPOS. Yang pertama adalah relevansi, ketidakberpihakan, dan akses setara. Statistik internasional berkualitas tinggi dapat diakses oleh semua, merupakan elemen fundamental dari sistem informasi global. Yang kedua, standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesional. Untuk menjaga kepercayaan pada statistik internasional, produksi mereka harus tidak memihak dan secara ketat didasarkan pada standar profesional tertinggi. Lalu yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Publik berhak untuk diberitahu tentang mandat untuk pekerjaan statistik organisasi. Yang keempat, pencegahan penyalahgunaan. Interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik harus segera ditangani dengan tepat. Lalu yang kelima, sumber statistik resmi. Sumber dan metode pengumpulan data dipilih dengan tepat untuk memastikan ketepatan waktu dan aspek kualitas lainnya, agar hemat biaya dan memperkecil beban pelaporan untuk penyedia data. Yang keenam, kerahasiaan. Data individu yang dikumpulkan tentang perorangan dan badan hukum atau tentang kumpulan kecil yang tunduk pada aturan kerahasiaan nasional harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik atau untuk tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang. Lalu yang ketujuh, legislasi. Lalu yang kedelapan, koordinasi nasional. Koordinasi statistik internasional program penting untuk memperkuat kualitas, koherensi, dan tata kelola statistik internasional dan menghindari duplikasi pekerjaan. Yang kesembilan, penggunaan standar internasional. Standar statistik nasional dan internasional harus dikembangkan atas dasar kriteria profesional yang baik, sekaligus memenuhi uji kegunaan praktis dan kelayakan. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam statistik berkontribusi pada pertumbuhan profesional ahli statistik yang terlibat dan peningkatan statistik di organisasi dan di negara-negara.
Selanjutnya ada kode praktik untuk statistik yang meliputi kode praktik yang pertama dapat dipercaya, yaitu keyakinan pada orang-orang dan organisasi yang menghasilkan statistik dan data, berupa T1 kejujuran dan integritas, T2 keputusan independen pembuatan dan kepemimpinan, T3 rilis teratur, T4 transparan proses dan manajemen kemampuan, T5 profesional, dan T6 tata kelola data. Kode praktik yang kedua adalah kualitas, yaitu data dan metode yang menghasilkan statistik yang terjamin, berupa Q1 sumber data yang sesuai, Q2 metode suara, dan Q3 kualitas terjamin. Kode praktik yang ketiga ada nilai, yaitu statistik yang mendukung kebutuhan masyarakat akan informasi, berupa V1 relevansi dengan pengguna, V2 aksesibilitas, V3 kerjasama dan wawasan, V4 inovasi dan peningkatan, dan V5 efisiensi dan proporsionalitas. Selanjutnya ada prinsip utama kode praktik statistik ASEAN berdasarkan 3 dimensi utama. Dimensi pertama ada lingkungan kelembagaan yang terdiri dari 5 prinsip, 1 amanat pengumpulan data, 2 profesionalisme dan integritas, 3 kerahasiaan, 4 akuntabilitas, dan 5 kerjasama dan koordinasi statistik. Dimensi yang kedua ada proses statistik dengan prinsip 1 efektivitas biaya, 2 mengurangi beban responden, dan dimensi yang ketiga keluaran atau output statistik dengan prinsip komitmen pada kualitas. Baik, dari presentasi kelompok kami, jika ada yang memiliki pertanyaan atau menanggapi, dipersilakan. Silakan bagi yang ingin menanggapi. Nah. Ya, yang terakhir silakan. Kelompok 1 ya, malah belakangan ya, nggak apa-apa. Silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Bang Satya mau tanya, Bu. Mau nanya? Siapa mau nanya? Satya? Iya, Bu. Mau nanya? Iya, Bu. Hah? Mau nanya. Nanya yang mana? Bentar. Ini Bu, saya mau nanya. Ada nggak sih ciri-ciri data resmi dan non-resmi itu, Bu? Apakah hanya dibedakan berdasarkan produsennya saja, Bu? Jadi kelompok 3 ya, yang presentasi. Menjelaskannya gimana? Cuma disebutkan aja sih, Bu. Ya, disebutkannya gimana? Disebutkan itu tadi yang produsen data resmi seperti Lembaga Statistik Nasional, Departemen Statistik, Departemen Pendidikan. Namun yang saya tanyakan, ada nggak sih ciri-ciri tersendiri gitu dari data resmi ataupun data non-resmi gitu? Selain dari produsennya saja gitu, Bu. Ada nggak gitu? Data nggak resmi maksudnya data yang sebenarnya itu kayak mikrodata gitu loh, bukan nggak resmi. Jadi kalau data resmi itu biasanya yang mengelola adalah instansi-instansi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi bisa juga kan data yang nggak resmi, data-data ya gosip-gosip kayak yang nggak jelas itu kan juga bisa muncul sebagai data nggak resmi kan, banyak kan. Cerita-cerita misalnya kita data informasi yang tidak dikeluarkan oleh instansi resmi itu sebenarnya data yang tidak resmi di luar instansi yang bertanggung jawab. Jadi misalnya ada Kementerian Tenaga Kerja, dia membawahi data. Nah, itu termasuk data resmi di samping data yang dihasilkan oleh BPS sebagai lembaga pemproduksi data resmi di Indonesia. Ya di luar itu, kalau misalnya kayak peneliti selama dia masih di bawah suatu institusi, ya masih resmi juga. Ya, kan bisa aja misalnya kita dapat data apa ya? Misalnya contohnya data-data yang tidak dikeluarkan kan bisa aja. Misalnya data apa tuh? Yang kayak yang di luar dari institusi, bisa aja saya misalnya meneliti, saya pribadi meneliti suatu kelompok di suatu daerah. Ya bisa juga karena
saya tidak di bawah suatu kementerian, itu data tidak resmi. Seperti itu, ya. Dia resmi kalau memang di bawah suatu institusi, seperti itu. Itu pertanyaannya, Satya. Iya, Bu. Terus mau nanya lagi, Bu. Kelompok 2 pakai Ibu. Kelompok 2 juga boleh, Bu, kalau itu bisa jawab. Kalau enggak, nanti Ibu yang jawab. Izin bertanya lagi terkait syarat suatu lembaga itu disebut produsen data resmi itu apa ya, Bu? Apakah harus lembaga pemerintahan gitu, Bu? Atau bisa yang lain? Lembaga resmi kan udah jelas, ada undang-undang yang menyebabkan institusi itu muncul. Jadi untuk menerbitkan suatu kementerian, suatu kelembagaan itu nggak asal dibikin aja, ada undang-undangnya. Itu yang disebut resmi. Ya, kalau kayak Ibu meneliti kan nggak resmi, Ibu dasarnya apa? Undang-undang nggak ada kan? Suatu institusi atau kelembagaan itu berdiri, mereka dipayungi dengan undang-undang. Kalau nggak begitu mereka nggak bisa berdiri. Ada aturan hukumnya ya. Kayak BPS, kan? Nggak asal berdiri aja BPS, aku mau bikin lembaga membuat data, nggak bisa. Ya. Harus ada undang-undangnya, sehingga dengan peraturan hukum yang ada, posisinya kuat untuk menjalankan aktivitasnya. Semua kementerian kan juga kan ada dasar undang-undangnya, mengapa mereka, sehingga itu dikatakan resmi. Kalau kayak Ibu pribadi kan nggak ada undang-undangnya. Undang-undang nomor berapa, yang ada juga undangan kali ya, nggak ada. Itu ya Satya cara membedakan sebenarnya. Oke, next. Misalnya jangan. Halo. Kelompok 3, kelompok 1 ya. Ibu minta izin 5 menit. Ibu mau ngambil bingkisan di bawah. Ibu ini lagi di kantor nih ceritanya. Tadi waktu Ibu lagi di kantor karena ikuti tes antigen kan, karena kita udah banyak yang pegawai yang masuk. Sebenarnya teorinya habis tes antigen itu kuncinya mana? Habis tes antigen kita dapat bingkisan kesehatan. Tapi petugasnya belum datang, coba waktu Ibu tes. Tadi Ibu di WA. Jangan sampai lebih dari jam 12 galak banget. Jadi sementara Ibu turun ke bawah sebentar aja. Ibu ngambil bingkisan lebaran. Hasil tesnya alhamdulillah negatif ya. Ternyata isinya masker sama vitamin ya, lumayan lah. Cuman maskernya nggak bisa Ibu pakai karena maskernya masker yang cuma di kuping tuh ya. Harus pakai ondel-ondel lagi, pusing Ibu. Ya udahlah, nanti yang pakai orang lain. Oke, kelompok terakhir, pemungkas silahkan. Ini si Henning juga nih pakai ditutup-tutup nih. Emang kenapa sih wajahnya ditutup? Maaf Bu, tadi unstable. Ya udah, sekarang kelompok pertama. Silakan. Ya Bu, izin share screen ya Bu. Ya. Baik, selamat siang Ibu Iin dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ringkasan materi pengantar Official Statistics dari kelompok 1. Kelompok kami beranggotakan 12 orang, yaitu Atina Ashfa, Zahra Maharani, Firdatul,
Rinald Parulian, Fajar Surya Baskara, Nesya Salsabila, Anissa Ardiani Putri, Ananda Syaputra, Ruri Triwahyuni, Niwayandani, Hening Teosa, dan saya Amalia dari Nuryo. Next. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Atina. Yang pertama, sumber data official statistik. Sebelumnya, ada berbagai jenis aktor data berdasarkan peran. Yang pertama, produsen data, yaitu lembaga atau departemen yang menghasilkan data resmi, administratif, atau non-tradisional. Yang kedua, ada pengguna data, yaitu kementerian, departemen, atau orang yang menggunakan data untuk mengambil keputusan, memantau kemajuan, menginformasikan kepada publik, atau tujuan lain. Yang ketiga, pemegang data, pemasok data atau penyedia data, yaitu kementerian, departemen, atau entitas yang mengelola register, database, atau jenis data administratif atau sekunder lainnya yang mereka kumpulkan dan kelola untuk tujuan non-statistik. Yang terakhir, responden adalah subkategori penyedia data dan diwakili oleh orang, rumah tangga, atau entitas yang berpartisipasi dalam survei atau menyampaikan informasi wajib untuk tujuan administratif. Sumber data official statistik itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada sensus, survei sampel, dan data administratif. Sensus adalah proses pengumpulan data tentang semua individu dalam populasi yang diminati pada titik waktu tertentu. Jenis-jenis sensus ada 3. Yang pertama, penduduk dan perumahan, ekonomi, dan pertanian. Yang kedua, survei sampel, yaitu melibatkan pengumpulan data sebagian dari populasi untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Contohnya, survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dan survei ketenaga kerjaan. Yang ketiga, data administratif, yaitu data yang dikumpulkan oleh bagian lain dari pemerintahan untuk keperluan administratif. Data administrasi meliputi data perpajakan, data jaminan sosial, sistem registrasi, catatan kesehatan, dan catatan pendidikan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu pertama menurut metode, lalu yang kedua menurut tipe. Menurut metode dibagi menjadi 3, yaitu pencacahan sendiri, yang kedua adalah metode yang dibantu oleh pewawancara, dan yang ketiga adalah metode pengumpulan data lainnya, yang terdiri dari pengamatan langsung, lalu ada pelaporan data elektronik atau EDR, yang ketiga ada data administratif, yang keempat ada metode penggabungan, dan yang kelima adalah survei tambahan dan omnibus. Survei tambahan yaitu survei baru ditambahkan sebagai pelengkap kuesioner survei yang sudah ada. Biasanya survei yang ada adalah survei berskala besar. Lalu survei omnibus adalah pertanyaan untuk beberapa survei berbeda digabungkan menjadi satu kuesioner. Kuesioner survei omnibus terdiri dari beberapa bagian dan masing-masing membahas topik yang berbeda dan masing-masing dilakukan untuk klien yang berbeda. Lalu ada metode pengumpulan data menurut tipe yang dibagi menjadi 2, yaitu berbasis kertas yang terdiri dari self-enumerating dan interviewer assisted. Interviewer assisted ada 2, yaitu wawancara pribadi dan wawancara telepon. Dan yang kedua menurut tipe adalah metode bantuan komputer yang terdiri dari 2, yaitu wawancara mandiri dengan bantuan komputer yang bisa disebut CASI atau CASI, yang terdiri dari pengisian mandiri menggunakan kuesioner elektronik atau transfer dari mesin ke mesin. Yang dimaksudkan adalah proses tersebut biasanya dilakukan dengan menulis skrip yang dijalankan secara manual atau otomatis yang mengirimkan data melalui Application Programming Interface atau API yang dibuka oleh kantor statistik. Lalu yang kedua adalah wawancara berbantuan komputer atau biasa disebut CAI, yang terdiri dari 2, yaitu wawancara pribadi dengan bantuan komputer yang biasa disebut CAPI, atau wawancara telepon dengan bantuan komputer yang disebut chatting. Lalu saya jelaskan tentang evolusi BPS dalam metode pengumpulan data. Pada awalnya BPS menggunakan metode manual yang dilakukan pada masa penjajahan sampai dengan Indonesia merdeka menggunakan PAPI.
Pengolahan tabulasi dilakukan secara manual dan belum menggunakan database. Lalu BPS berevolusi menggunakan mainframe pada masa mainframe dan mulai menggunakan database. Pengolahan berbasis PAPI dan data administratif. Selanjutnya BPS berevolusi dalam metode pengumpulannya menggunakan personal computing pada masa PC-based processing dan internet, yaitu menggunakan PAPI, data administratif, CAWI, dan CAPI, dan pengolahan secara terdistribusi. Dan selanjutnya BPS berevolusi menggunakan cloud computing, yang dilakukan pada masa revolusi industri 4.0 menggunakan data administrasi, CAI, dan big data teknologi. Pengolahan secara cloud and edge computing dan mulai dikembangkannya data lake. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data adalah pemrosesan mengubah tanggapan survei yang diperoleh selama pengumpulan menjadi bentuk yang sesuai untuk tabulasi dan analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data dengan PAPI atau pencil and paper interviewing, yaitu yang pertama adalah editing coding, dan yang kedua adalah data entry. Pengumpulan data dengan PAPI ini tahapannya panjang, banyak waktu dan biaya relatif besar. Yang kedua ada proses pengumpulan data dengan CIE atau Computer Assisted Interview, dibagi menjadi dua, yaitu ada CAWI dan CAPI. Prosesnya itu lebih ringkas, responsif, dan advanced surveyor, sehingga memperpendek proses dibandingkan dengan PAPI atau pemakaian konvensional. Selanjutnya ada pengeditan. Pengeditan adalah pemeriksaan atau mengidentifikasi kesalahan entry yang hilang, tidak valid atau tidak konsisten. Tujuannya untuk memastikan bahwa data akhir lengkap, konsisten, dan valid. Ada 5 tahapan. Yang pertama, titik pengeditan lokasi. Ini terjadi di lapangan, artinya belum sampai ke kantor, digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh responden atau pewawancara selama wawancara dan untuk mengidentifikasi informasi yang hilang selama pengumpulan untuk mengurangi kebutuhan tindak lanjut. Yang kedua ada pengeditan primer dan sekunder, atau ini sudah masuk ke kantor. Pengeditan ini, selama tahap pemrosesan ini ada 2 yang sangat penting. Yang pertama pengeditan validitas dan pengeditan konsistensi sederhana. Yang pertama, tahap pertama dilakukan di kantor wilayah. Segera setelah pengumpulan data, pewawancara dapat menghubungi kembali responden dan menindaklanjuti setelah melakukan pemeriksaan dasar dan identifikasi kesalahan atau ketidakkonsistenan. Tahap yang kedua, aturan pengeditan yang lebih kompleks. Umumnya disediakan untuk tahap pengeditan terpisah setelah pengambilan data. Yang ketiga ada pengkodean. Pengkodean adalah proses menerapkan nilai numerik ke respons yang diberikan untuk memfasilitasi pemrosesan data. Pengkodean juga dapat dilakukan pada tahap desain survei saat kuesioner disiapkan. Aplikasi dari klasifikasi statistik ke data inti juga disebut dengan pengkodean. Yang keempat ada deteksi dan perlakuan outlier. Pencilan atau outlier adalah pengamatan atau subset pengamatan yang tampaknya tidak konsisten dengan sisa kumpulan data. Artinya harus dicek terlebih dahulu pencilannya layak ada atau tidak ada. Dan bisa saja pencilan itu realitas di lapangan. Jika terdapat pencilan, pendekatan dapat dilakukan. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada mengubah nilainya, mengubah berat, dan menggunakan estimasi yang kuat. Yang kelima ada imputasi. Imputasi adalah proses yang digunakan untuk menentukan dan menetapkan nilai pengganti untuk menyelesaikan masalah data yang hilang, tidak valid atau tidak konsisten. Semakin banyak data yang diamputasi, semakin berkurangnya kualitas data tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pengantar data geospasial. Geospasial adalah sumber data lainnya dalam official statistik. Istilah data geospasial ini mengacu pada data yang memiliki komponen geografis seperti alamat, kota, atau kode pos. Geospasial berperan sangat penting dalam menyediakan data untuk proses pengambilan keputusan tingkat lokal, subnasional, nasional, dan regional, dan global. Jenisnya ada 2, yaitu pertama, vektor dan raster. Yang pertama, vektor. Formulir ini menggunakan titik, garis, dan poligon untuk merepresentasikan fitur spasial seperti kota, jalan, dan sungai. Yang kedua ada raster. Raster ini menggunakan sel atau komputer sering menggunakan titik atau piksel untuk merepresentasikan fitur spasial juga. Kota adalah sel tunggal, jalan adalah urutan sel linear, dan sungai adalah kumpulan sel yang berdekatan. Perkembangan data geospasial dalam beberapa dekade terakhir sistem mendukung geolokasi terperinci.
mendukung penentuan posisi atau misalnya ponsel tanpa memerlukan GPS. Ketika RFID, identifikasi frekuensi radio, memudahkan untuk mengidentifikasi barang dan melacaknya saat barang tersebut bergerak melalui ruang dan waktu. Misalnya, paket mobil yang melewati titik nol. Yang keempat, prevalensi perangkat lunak dan database yang mendukung geocoding otomatis atau konversi ke koordinat grafis dari kedua alamat jalan dan alamat IP atau internet. Lalu selanjutnya adalah manfaat geospasial dalam koleksi data. Yang pertama adalah sebagai dasar pembentukan kerangka sampel untuk basis rumah tangga dan perusahaan. Lalu yang kedua adalah SLS di bawah desa mengikuti batas setempat seperti RT, dusun, maupun banjar. Lalu yang ketiga adalah registrasi fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, akomodasi, keuangan, pemerintah, dan tempat ibadah. Lalu yang keempat adalah pemantauan online, kegiatan pengumpulan data, pengecekan, dan lainnya. Lalu ada tantangan NSO dalam menggunakan data geospasial. Di sini ada dua tantangan, yakni yang pertama adalah untuk merekrut dan mempertahankan staf dengan keterampilan diperlukan. Dan tantangannya adalah kerjasama dengan otoritas pemetaan. Lalu selanjutnya ada big data. Bagaimana sih big data dihasilkan? Yang pertama melalui komunikasi, contohnya seperti media sosial. Lalu yang kedua melalui www, yakni seperti pencarian web, website bisnis, dan website penjualan online. Lalu yang ketiga ada sensor, contohnya seperti traffic log dan smart meter. Lalu yang keempat ada proses generated data, contohnya seperti transaksi pemesanan pesawat, data pada kasir supermarket, dan transaksi finansial. Lalu yang terakhir ada crowdsourcing, melalui VGI website dan community picture collection. Lalu selanjutnya ada karakter big data. Di sini ada 3, yakni volume, kecepatan, dan variasi. Lalu ada big data manfaat. Yang pertama dibuat secara otomatis, tepat waktu, dan yang ketiga granular. Lalu ada sumber big data, yakni perangkat seluler, transaksi digital, sensor, dan jaringan sosial. Lalu selanjutnya ada jenis big data. Yang pertama adalah jejaring sosial, yakni informasi yang bersumber dari manusia. Misalnya seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan email. Lalu yang kedua ada sistem bisnis tradisional. Maksudnya adalah data yang dimediasi proses. Contohnya seperti data yang dihasilkan oleh badan publik, rekam medis, dan kartu kredit. Lalu yang ketiga ada Internet of Things atau data yang dihasilkan mesin. Misalnya sensor cuaca atau polusi, sensor seluler, dan juga sensor lalu lintas atau webcam. Lalu selanjutnya ada harapan official statistik dalam menggunakan big data. Yang pertama untuk pengurangan beban respons. Yang kedua peningkatan ketepatan waktu, rincian lebih rinci, akurasi yang ditingkatkan, indikator baru, dan pengurangan biaya produksi statistik. Lalu yang terakhir ada tantangan dalam big data. Yang pertama ada legislatif, yaitu terkait dengan akses dan penggunaan data. Lalu yang kedua ada pribadi, yaitu mengelola kepercayaan publik dan penerimaan penggunaan kembali data pribadi dan hubungannya dengan sumber lain. Yang ketiga ada keuangan, yaitu biaya potensial untuk mencari data versus manfaat. Yang keempat ada pengelolaan, misalnya kebijakan dan arahan tentang pengelolaan dan pelindungan data. Yang kelima ada metodologis, yaitu kualitas data dan kesesuaian metode statistik, dan yang terakhir adalah teknologi, yakni isu-isu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik, dilanjutkan ke pertemuan 11, yaitu penggunaan data dan kebutuhannya, di mana pada pertemuan ke-11 ini ada 2 sub utama, yaitu komunikasi dengan pengguna dan menilai kebutuhan pengguna. Nah, dimulai dari aspek yang pertama, yaitu komunikasi dengan pengguna. Komunikasi adalah menyampaikan atau bertukar informasi dengan berbicara, menulis, atau dengan media lain. Dalam komunikasi harus ada pengirim dan juga penerimanya. Nah, dalam statistik terdapat 3 aspek fundamental dalam mengkomunikasikan statistik, yaitu yang pertama, menyampaikan statistik dengan benar dan akurat, kemudian yang kedua, menyampaikan statistik dengan menggunakan alat yang tepat,
Kemudian yang ketiga, memungkinkan pesan dalam hal ini statistik yang dikirimkan oleh produsen menjadi mudah diterima oleh pengguna ataupun users. Nah, kemudian ada pun hubungan statistik office dengan stakeholder-nya, yaitu para pemangku kepentingan bekerja sama dalam perencanaan, pendanaan, koordinasi, penyusunan, dan pemantauan statistik untuk menyediakan statistik, yaitu kantor statistik. Kantor statistik menyediakan statistik sebagai bukti bagi pemangku kepentingan untuk memutuskan tindakan, komentar, ataupun pikiran mereka. Kemudian dilanjutkan ke grup stakeholder. Grup stakeholder ini yaitu kelompok-kelompok yang ditampilkan pada slide di sebelah kanan, yaitu daftar umum para pelaku utama di tingkat nasional. Nah, data tersebut juga mencakup kelompok pemangku kepentingan tertentu yang memainkan peran penting dalam pembangunan perkotaan dan daerah. Nah, yang terakhir yaitu adanya diseminasi dan komunikasi. Diseminasi juga memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi antar stakeholder. Next. Kemudian aspek yang kedua adalah menilai kebutuhan pengguna, yaitu mengidentifikasi pengguna official statistik dan menilai kebutuhannya untuk menjamin kerelevanan hasil statistik. Beda pengguna, beda pula kebutuhannya. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk mengkategorikan pengguna official statistik. Yang pertama, klasifikasi pengguna official statistik. Yang pertama yaitu pengguna institusional, misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian organisasi internasional termasuk UN dan non-UN. Kemudian yang kedua ada pengguna non-institusi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan minat, misalnya jurnalis dan media, warga, siswa, dan guru. Kemudian ada analis kebijakan, analis pemasaran, kemudian para ahli di bidang tertentu. Lalu komunitas ilmiah, akademisi, dan peneliti di universitas dan lembaga penelitian, dan konsultan, serta peneliti di instansi pemerintah dan swasta. Kemudian berdasarkan frekuensi, yang pertama ada very heavy user. Very heavy user yaitu peneliti yang secara rutin menggunakan disaggregated and microdata dalam penelitian mereka. Yang kedua ada heavy user, yaitu peneliti yang terlibat secara politik atau sipil dan orang lain yang menggunakan statistik setiap hari. Kemudian ada light user, yaitu pengguna yang tertarik dengan infografis, tetapi cenderung kesulitan dalam menemukan data yang mereka butuhkan. Kemudian non-user, yaitu semua orang yang tidak mencari data dan tidak menyadari relevansi dan kekayaan data. Kemudian selanjutnya kriteria prioritas kebutuhan pengguna. Yang pertama, kebutuhan pengguna mana yang banyak dan konsisten digunakan. Yang kedua, ada kebutuhan pengguna mana yang dapat diperoleh dengan biaya rendah. Misalnya memanfaatkan data yang sudah ada dan standar. Kemudian yang ketiga, jika mekanisme pengumpulan data baru akan dirancang, kebutuhan pengguna mana yang dapat digabungkan dan dipenuhi dengan mekanisme pengumpulan data tunggal. Kemudian yang terakhir, kebutuhan pengguna mana yang sesuai untuk dipenuhi oleh sistem statistik nasional. Lalu ada cara umum mengakses kebutuhan pengguna. Yang pertama, dapat melalui Dewan Statistik. Kemudian yang kedua, dengan mengadakan konsultasi berkala dengan pengguna untuk meninjau kegunaan statistik yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan data yang muncul. Yang ketiga, dengan mengumpulkan komentar pengguna secara online. Yang keempat, dengan berpartisipasi dalam pertemuan dan seminar statistik yang diselenggarakan oleh lembaga lain di tingkat regional dan internasional. Kemudian pelayanan statistik terpadu. Pelayanan statistik terpadu merupakan pintu gerbang penyebarluasan data di BPS. Pelayanan statistik terpadu bersifat one gate service. Kemudian keberadaan unit layanan yang pertama yaitu BPS pusat
berada pada Direktorat Diseminasi Statistik, kemudian BPS Provinsi berada pada bidang integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, kemudian BPS Kabupaten Kota berada pada seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik. Kemudian pelayanan statistik terpadu ada 6 jenis layanan. Yang pertama yaitu pustaka tercetak, yang kedua pustaka digital, yang ketiga penjualan publikasi, kemudian data mikro, lalu konsultasi statistik, dan yang terakhir rekomendasi kegiatan statistik. Kemudian ke survei kebutuhan data. Survei kebutuhan data adalah survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan mengetahui survei kebutuhan data, kita bisa mengetahui IKK atau indeks kepuasan konsumen dan segmentasi konsumen. Next. Selanjutnya adalah diseminasi official statistik. Menurut UNECE, diseminasi adalah aktivitas membuat official statistik, analisis statistik, layanan statistik, dan metadata yang dapat diakses oleh pengguna. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap diseminasi, yang pertama adalah konten dan format. Konten adalah apa yang kita sebarkan, sedangkan format adalah bagaimana kita menyebarkannya. Jenis official statistik yang disebarkan oleh SSN dibagi menjadi 3 bidang pokok, yaitu demografis, sosial, dan ekonomi, serta lingkungan dan multidomain. Contoh format yang digunakan adalah database online, tabel online, publikasi cetak, dan siaran pers. Selanjutnya jadwal rilis. Rilis official statistik reguler dan ad hoc harus diumumkan sebelumnya melalui jadwal rilis 12 bulan dengan memberikan tanggal rilis tertentu, setidaknya 4 minggu sebelumnya jika memungkinkan. Selanjutnya, aksesibilitas data. Menyediakan akses mudah ke data official statistik merupakan tanggung jawab inti dari NSO, serta komitmen bahwa layanan tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pedoman aksesibilitas konten web WCAG W3C20. Yang pertama adalah mudah diterima atau perceivable. Sediakan alternatif teks untuk setiap konten non-teks yang akan diubah menjadi bentuk lain yang dibutuhkan orang, seperti cetakan besar, braille, ucapan, simbol, atau bahasa yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua dapat dioperasikan atau operable. Buat semua fungsionalitas tersedia dari keyboard. Kemudian yang ketiga bisa dimengerti, buat konten teks mudah dibaca dan dipahami. Dan yang terakhir adalah kuat, yaitu memastikan kompatibilitas dengan agen pengguna saat ini dan masa depan termasuk teknologi pendukung. Kemudian metadata. Metadata memberikan informasi tentang latar belakang, tujuan, konten, pengumpulan, pemrosesan, kualitas, dan informasi terkait dari kumpulan data statistik yang dibutuhkan pengguna untuk menemukan, memahami, dan memanipulasi data statistik. Terdapat 2 jenis metadata, yaitu metadata struktural dan metadata referensi. Metadata struktural digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan secara formal, atau mengambil data statistik seperti nama dimensi, nama variabel, kamus, deskripsi teknis set data, lokasi set data, kata kunci untuk mencari data, dan lain-lain. Kemudian yang metadata referensi, atau terkadang disebut sebagai metadata penjelas, menggambarkan konten dan kualitas data statistik dari sudut pandang semantik. Metadata referensi termasuk teks penjelasan tentang konteks data statistik, metodologi pengumpulan data, dan agregasi data serta karakteristik kualitas dan penyebaran. Selanjutnya yaitu ada jenis statistik diseminasi. Yang pertama yaitu makrodata konten dan format, yaitu data yang dihasilkan dengan menggabungkan mikrodata menurut metodologi statistik. Yang kedua ada data geospasial atau data-data geografis. Contohnya yaitu diagram peta. Yang ketiga ada mikrodata.
umumnya berisi info individu, rumah tangga, atau badan usaha yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara. Mikrodata digunakan dalam official statistik untuk produksi informasi agregat. Selanjutnya ada strategi diseminasi. Strategi diseminasi harus mencakup prinsip dan pedoman yang disepakati. Dan pedoman yang digunakan yaitu Kode Praktik Statistik Uni Eropa. Yang pertama yaitu ketidakberpihakan dan objektivitas, serta aksesibilitas dan kejelasan. Kemudian elemen-elemen strategi dijelaskan pada Hukum Umum Official Statistik, yaitu GLOS 2016. Yang selanjutnya yaitu strategi diseminasi. Maksudnya ini standar diseminasi ya. Terdapat standar internasional untuk mengontrol statistik yang dikeluarkan oleh suatu negara. Seperti contohnya, IMF memiliki standar diseminasi data umum yang menguraikan statistik ekonomi yang harus dibuat oleh anggotanya, dan standar diseminasi data khusus untuk negara-negara yang ingin mengakses pasar modal internasional. Selanjutnya ada contohnya Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik atau ISCAP, juga menghasilkan seperangkat inti statistik ekonomi untuk kawasan tersebut, bersama dengan frekuensi yang direkomendasikan untuk masing-masing. Next. Baik, dilanjutkan ke pertemuan 13, yaitu mengenai jaminan kualitas dan kode praktik untuk official statistik. Kita bahas yang pertama, yaitu penjaminan kualitas itu penting. Mengapa? Karena NSO harus memperhatikan kualitas statistiknya. Karena dilihat dari sisi pengguna dengan penjaminan kualitas akan meningkatkan keyakinan dari pengguna itu sendiri. Kemudian yang kedua dari sisi penyedia atau responden, di mana penjaminan kualitas akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi responden dalam memberikan data ataupun informasi. Nah, adapun penjaminan kualitas di BPS ini dilakukan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu, mohon maaf, itu undang-undang ya, tentang statistik. Kemudian yang kedua yaitu kebulatan tekad seluruh aparatur BPS melalui visi dan misi BPS. Nah, dilanjutkan ke poin yang kedua yaitu apa itu kualitas official statistik. Nah, BPS mengonsepkan kualitas lebih dikaitkan dengan keluaran ataupun output dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS. Nah, di mana quality assurance harus mencakup persyaratan, proses, implementasi, tingkat kualitas, dan metode pengukuran dari kualitas official statistik tersebut. Nah, di sini ada 3 hal penting dalam QA tersebut, yaitu yang pertama, penjaminan input data ataupun informasi yang di dalamnya terdapat 2 hal penting, yaitu kesediaan pihak lain atau responden, dan juga muatan dari kuesioner itu. Kemudian yang kedua yaitu penjaminan proses statistik dimulai dari perencanaan hingga diperoleh hasil ataupun output. Kemudian yang ketiga yaitu penjaminan kualitas produk ataupun output. Nah, penjaminan kualitas di BPS ini bukanlah hal yang baru, namun hanya saja istilahnya saja yang baru. Kemudian manajemen kualitas ini dilakukan dengan PDCA yaitu P planning atau perencanaan, kemudian D do, kemudian C check, dan E yaitu act. Nah, kemudian ada pun manfaat atau keuntungan dari membangun QAF di BPS ini, yaitu yang pertama, menyediakan ruang untuk merekam atau sebagai referensi atas berbagai macam konsep, kualitas, kebijakan, dan praktek pengukuran kualitas secara lengkap. Kemudian yang kedua, yaitu menyediakan sistematika untuk melakukan uji tingkat kualitas secara berkelanjutan, sekaligus menyediakan alternatif solusi atas permasalahan kualitas yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai upaya transparansi akan kualitas statistik yang dihasilkan oleh BPS. Kemudian yang keempat yaitu memberikan fondasi awal untuk menciptakan dan memelihara budaya menjaga kualitas. Dan yang terakhir yaitu sebagai salah satu sarana pertukaran informasi atau gagasan mengenai manajemen kualitas. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu mengenai standar internasional untuk kerangka jaminan kualitas. Nah, di mana ada 4 kategori komponen di QAF ini, yaitu yang pertama, pengelolaan sistem statistik yang mencakup koordinasi dan hubungan antar pengguna. Kemudian yang kedua, pengelolaan lingkungan kelembagaan yang mencakup profesional, independen, dan transparan. Yang ketiga yaitu pengelolaan proses statistik yang mencakup metodologi dan efektivitas biaya. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan output statistik yang mencakup memastikan relevansi dan keakuratan.
Nah, adapun pengelolaan NQIF di BPS ini dilakukan dengan pengelolaan output statistik dikaji dan dikembangkan oleh Subdit Konsistensi Statistik. Kemudian jumlah dimensi kualitas yang digunakan oleh BPS sedikit berbeda dengan dimensi pada komponen keempat NQIF. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan kualitas bidang lain dilakukan dengan StatCap cerdas dan reformasi birokrasi statistik. Next. Poin keempat yaitu pengembangan QAF di BPS. Pembangunan QAF di BPS telah dilakukan sejak 2009 dimulai dengan cakupan awal desain kerangka QA untuk BPS oleh Maman Al-Jauhari. Dilanjutkan dengan Technical Assistant oleh Kusmadi Saleh 2009 dan Cassandra di Grigor beserta tim pada tahun 2009 sampai 2010. Roadmap pembangunan BPS QAF yaitu penyusunan handbook tahun 2014, terus pembangunan Quality Declaration pada tahun 2015 instrumennya, 2016 online. Terus yang terakhir pembangunan Quality Gates tahun 2017 instrumen, 2018 uji coba, dan 2019 online. Poin kelima yaitu dimensi kualitas statistik BPS. BPS menggunakan 6 dimensi kualitas yaitu 1. Relevansi, 2. Akurasi, 3. Aktualitas dan tepat waktu, 4. Aksesibilitas, 5. Koherensi dan keterbandingan, 6. Interpretabilitas. Poin yang terakhir yaitu praktek kode untuk official statistik. Pada dasarnya, prinsip yang mengatur kegiatan statistik internasional mengadopsi dari 10 UNFPOS, yaitu relevansi, ketidakberpihakan, dan akses setara. 2. Standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesional. 3. Akuntabilitas dan transparansi. 4. Pencegahan penyalahgunaan. 5. Sumber statistik resmi. 6. Kerahasiaan. 7. Legislasi. Terus koordinasi nasional, penggunaan standar internasional, dan terakhir kerjasama internasional. Kode praktik untuk statistik meliputi 3 hal, yaitu dapat dipercaya, kualitas, dan nilai. Sementara itu, untuk prinsip utama kode praktik untuk sistem statistik komunitas ASEAN, ada 3 juga, yaitu lingkungan kelembagaan, proses statistik, dan output statistik. Kode etik statistik BPS temuan dalam peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 39 tahun 2010 tentang visi, misi, nilai inti, dan kode etik statistik Badan Pusat Statistik pada bab 4 pasal 8. Sekian dari kelompok 1, apakah ada yang ingin menanggapi? Terima aja. Gak ada yang mau nanggapi? Gak ada. Loh, nggak ada. Bagus. Bagus. Dari punya saya. Dari punya kita. Udah nggak ada yang nanya. Deh. Kurang lebih paham nggak yang tadi Ibu kritik, Ibu tanya. Oi, anak-anak. Jadi kalian kalau presentasi, berarti ini karena Ibu batasi 10 halaman, jadi kadang-kadang yang diomongin poin-poinnya suka nggak ada di PPT. Dah nggak apa-apa lah Ibu, maafin sebentar. 9 kali yang kalian omongin tuh di PPT ada mestinya ya, walaupun nanti yang kalian jelaskan panjang lebar terserah, yang penting poin-poinnya harus ada di PPT. Jadi tujuan Ibu itu sebenarnya meminta kalian membuat resume ini untuk mempermudah dalam belajar menjelang ujian akhir nanti ya. Ibu maunya kalian tuh nilainya bagus-bagus. Bisa ditutup nggak nih? Halo? Halo, nah, terima kasih ya. Ibu maunya sih kalian nilainya bagus-bagus, maunya ya. Maunya, tapi tentunya bukan dengan cara yang ya deh bagus-bagus semua nilainya Ibu kasih 100, bukan seperti itu juga.
nggak baik, kurang baik, malah bahkan menjurus pada dosa ya, karena nilai tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh kalian. Jadi Ibu ingin kalian punya suatu resume ringkasan yang bisa mempermudah nanti kalau kalian belajar. Karena kemarin UTS sudah terlanjur bagus-bagus ya. Ya maunya UAS ini juga jangan jelek. Ya. Semuanya tanpa terkecuali. Oke. Kalau udah nggak ada yang tanya, masih ada yang mau tanya lagi? Ibu masih buka. Tadi udah nanya statistik yang data yang resmi dan tidak resmi, udah paham kurang lebih ya. Yang resmi itu dia dilindungi dengan undang-undang dan memang ditugaskan oleh undang-undang tersebut untuk melakukan penyediaan data. Ya, kalau kayak Ibu kan enggak, Ibu bisa aja bikin data-data sendiri. Misalnya Ibu ngecek, meneliti di RT Ibu, nah suka-suka Ibu aja kan. Ibu ini ternyata anak-anak, ternyata mata kabur Ibu itu bukan karena laptop, bukan karena komputer, bukan karena sering nonton TV. Kemarin Ibu habis dari dokter, makanya paling takut tuh kalau ke dokter. Saya kalau ke dokter pasti ketahuan punya penyakit ya. Ternyata karena tensi Ibu terlalu tinggi ya. Ibu dari dulu tensinya sekitar 90, 100, 110 tuh udah paling tinggi. Jadi udah berapa minggu itu mata Ibu ini, kan Ibu berkali-kali bilang sama kalian, Ibu agak kabur gitu. Karena Ibu pusing, Ibu kata suami harus berobat, harus cek. Bener kan begitu, cek sana cek sini, ternyata tensi Ibu terlalu tinggi 180. Ibu belum pernah seumur hidup, jangankan 180, 130 aja belum pernah. Jadi dari rendah ke tinggi kaget. Tapi dokternya salut juga sama Ibu. Kata dokternya, Ibu termasuk kuat ya, biasanya Ibu tensinya biasa rendah, begitu tinggi. Cuman dampaknya ke mata. Jadi masih bagus, tensi tinggi itu dampaknya ke jantung, ke mata, dan yang terakhir mati mendadak. Nah Ibu dapatnya yang mata, nggak tahu yang dua ini kebagian nggak ya, mudah-mudahan nggak deh. Akhirnya Ibu sekarang masih dalam perawatan dokter, kasih obat, vitamin. Ya mudah-mudahan aja si tensinya turun. Emang kata dokter nggak, kalau kata orang Jawa nggak sadar dikasih obat turun, itu berproses. Padahal Ibu juga ditanya sama dokter, Ibu suka asin-asinnya, suka saus, suka kecap. Enggak, Ibu kalau masak malah sering dikritik sama anak-anak sama suami. Ibu nih masak kurang garam, Ibu suka nyediain garam di meja biar mereka anak. Emang Ibu nggak suka asin? Nah, suka asin, kecap juga jarang, saus juga jarang, buah selalu. Coba, kok bisa tensi tinggi ya? Mungkin kalau kata dokter sih kena pikiran. Ibu nggak usah terlalu banyak pikiran lah, pokoknya semua pasrahkan saja sama yang di atas. Nah sekarang Ibu mencoba begitu. Kalau ada sesuatu nggak usah terlalu dipikirin, tapi gimana nggak dipikirin ya? Kemarin udah niatnya gitu nggak mikirin, tahu-tahu Ibu dapat WA dari anak Ibu, pembantunya kabur, barang-barang yang dibawa banyak banget. Akhirnya Ibu kemarin ke rumah anak Ibu, kulkasnya kosong, sekulkas-kulkas ininya diambilin. Aduh, terus emang nggak pikir kan, mikir juga jadi. Inilah namanya hidup. Tapi mudah-mudahan sih penyakit tensi tinggi ini katanya salah satu ada yang bilang derajatnya mau dinaikin sama Allah. Mudah-mudahan kita pikirnya positif aja gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu akan akhiri pertemuan kita semester. Izin Bu, ada yang mau ditampilin dari kelas 1 S3. Bukan belum selesai, ntar dulu ya. Oh iya Bu, mohon maaf Bu. Jadi selama pertemuan kita 14 kali tatap muka, tentunya ada hal-hal yang sebagai manusiawi lah. Kalau ada hal-hal yang baik disengaja ataupun tidak sengaja, apakah itu secara lisan, komunikasi lisan dan tidak lisan, itu bisa membuat kalian agak kayak tadi buka kesel bener sama kalian, agak nongol-nongol, bentak aja. Kalau nggak mau ikut kuliah nggak apa-apa, Ibu sih nggak masalah. Tapi mungkin kalian kesel ya. Ibu mohon maaf ya, 14 kali tatap muka tentu ada hal-hal yang mungkin ada sedikit kesek itu wajar. Namanya orang hidup tuh pasti
ada kesalahan, ada lupa, ada masalah itu pasti ya, supaya kita enak, kita bersihin semua. Semoga saja dengan kebersihan ini bisa membantu kalian lebih semangat lagi dalam menghadapi ujian akhir semester. Itu aja Ibu cukupkan. Kalau mau ada tambahan dari kalian silakan. Selesai? Ada video persembahan dari kami, Bu. Video? Siapa yang bikin? Iya, Bu, ini Erza mau share screen. Waduh, Erza. Dari teman-teman, Bu. Teman-teman. Izin, Bu. Monggo. Einstein, mantap. Satu, dua, tiga. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Makasih. Oke, makasih ya. Bu, saya mewakili teman-teman kelas 1 S3 mengucapkan terima kasih atas ilmu dan bimbingan Ibu selama PJJ 14 pertemuan ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat kami serap dengan baik, dapat bermanfaat bagi kami, dan menjadi amal jariah bagi Ibu. Kami juga mohon maaf, Bu, atas perilaku dan perkataan kami yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu. Mohon maaf juga kami masih banyak kurangnya, masih kurang aktif, kurang inisiatif, terutama kalau masalah on-cam. Sekali lagi terima kasih, Bu. Kami mohon doa dari Ibu agar kami bisa lancar mengerjakan UAS dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sama-sama. Amin. Bu Liv ya. Mau Beli ya? izin foto dulu, Bu. Izin foto. Kenapa? Kalau Ibu berkenan. Kan udah pernah foto. Kemarin masih mau foto lagi. Ya, cepetan lah. Izin foto bersama ya, Bu. Iya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Oke, oh iya Ibu, hampir lupa. Nah, nanti tolong PPT-nya dikirim ya, PJ-nya untuk kelompok yang tadi Ibu suruh tambahin, tolong ditambahin. Plus Ya, foto Bu. yang tadi ini barusan dikirim ya. Ke email Ibu ngirimnya ya, jangan ke WA. Soalnya kalau ke WA karena terlalu besar filenya suka nggak bisa. Oke anak-anak, makasih. Mudah-mudahan kalian selalu sukses. Amin. Dan melakukan aktivitas. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat, Liv ya. sehat. Iya, Bu. Amin. Kami Dodol.